Halo semuanya, selamat datang di channel DC Indonesia yang menyajikan konten-konten menarik mengenai cerita komik terbitan DC Comics. Kali ini kita akan mengulas Infinite Crisis edisi yang ke-6. Seperti yang terlihat di akhir edisi yang sebelumnya, Superboy Prime berhasil keluar dari Speed Force dan dia akan membalas serangan yang lebih mematikan, di mana nanti ronde kedua pertempuran Superboy Prime melawan Superboy Connor Kent akan berakhir tragis dengan kematian Superboy Connor Kent. Daripada penasaran, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan pada edisi kali ini, ada baiknya kita lewatkan dulu bumper DC Indonesia. Yeah. Apa kabar kalian semua? Tentunya pasti sehat-sehat saja. Selamat bergabung bagi yang baru singgah ke channel ini dan tentunya kalian sudah subscribe. Kalau belum juga, ya inilah saatnya yang tepat untuk menjadi bagian dari DC Indonesia. Makasih ya yang sudah subscribe, kalian sangat luar biasa. Cerita Infinite Crisis edisi yang ke-6 ini diawali dengan menampilkan beberapa pahlawan yang dikumpulkan Batman sebelumnya. Mereka berada di dalam pesawat Bookship Blue Beetle yang sedang berada di luar angkasa, di mana mereka ditemani oleh Jaime Reyes sebagai Blue Beetle yang baru. Cincin lenteranya Green Lantern John Stewart bersinar yang menjelaskan cincinnya itu mendeteksi ada ancaman di dekat mereka. Blue Beetle Jaime Reyes pun menyadari cincinnya itu menduga ancaman itu adalah Blue Beetle sendiri, sama seperti yang dikhawatirkan Green Lantern Guy Gardner. Misi perjalanan mereka ke luar angkasa ini adalah menuju ke satelit Brother Ray. Dengan bantuan sistemnya Blue Beetle Jaime Reyes, akhirnya mereka dapat menemukan satelit Brother Ray. Dan di saat mereka mendekati satelit yang dimaksud, ternyata ada banyaknya robot Omex yang terbang ke arah mereka untuk menyerang. Komunikasi antara Brother Ray dengan Batman pun terjalin. Brother Ray menjelaskan dia saat ini bekerja dengan Alexander Luthor yang memiliki misi untuk mengembalikan alam semesta dengan menggunakan mesin pemecah bumi. Di bumi kedua, akhirnya Superman bumi pertama berdamai dengan Superman bumi kedua atas kematian istrinya Lois Lane Kent. Wonder Woman bumi pertama pun kemudian muncul dan meyakinkannya untuk bergabung kembali dalam pertarungan. Superman yang berambut putih itu menyadari dia telah bertindak tidak rasional dan inilah saatnya untuk menjadi pahlawan sekali lagi. Dia juga mengetahui bahwa dia harus menghentikan multiverse yang baru ini agar tidak berkembang atau akan berakhir dengan menghancurkan dirinya sendiri. Dan untuk melakukannya, mereka harus kembali ke bumi pertama. Namun permasalahannya adalah ketika Wonder Woman bertanya kepada mereka di mana bumi pertama itu, tentu saja tidak dapat dicari dengan begitu banyaknya bumi-bumi paralel yang sulit untuk ditemukan. Di mana dunia paralel yang tak terhitung jumlahnya, puluhan pahlawan super berurusan dengan pergolakan kosmik dari beberapa bumi yang bereplikasi. Alexander Luthor menggunakan kemampuannya untuk mencampur dan mencocokkan berbagai realitas. Terlihat dia menggabungkan bumi 154 dengan bumi 462. Tetapi usahanya itu untuk menciptakan realitas yang sempurna lebih baik, semuanya berakhir dengan kegagalan. Di Earth One, bumi pertama, pahlawan mistik dunia berkumpul di Stonehenge dan memanggil Spectre. The Spectre ditambatkan ke mantan detektif Departemen Kepolisian Kota Gotham yang bernama Crispus Allen. Setelah mereka berhasil memanggil The Spectre, Phantom Stranger memohon bantuannya. Namun sayangnya The Spectre lebih mementingkan pemenuhan kewajibannya untuk membalas dendam. Dan entah kenapa tiba-tiba dia membunuh Deborah Darnell, Star Sapphire yang baru. Sementara itu di kutub utara, Superboy Connor Kent dan Nightwing yang baru saja melihat menara mesin anti-monitor yang dikelilingi oleh ribuan robot Omex. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kehadiran Wonder Girl Cassandra
Alexandra Sunsmark, yang kemudian mereka bertiga pun menyusup masuk ke dalam tower. Sementara itu, Alexander Luthor Jr. yang sedang menggabungkan beberapa bumi, namun hasilnya itu selalu gagal. Psycho Pirates pun dilumpuhkan oleh Superboy Connor Kent, namun kehadiran mereka terdeteksi oleh robot Omek. Di luar bumi, Green Lantern berjuang untuk menghancurkan robot-robot Omek yang menyerang pesawat Bookship yang dikendarai Batman dan Blue Beetle Jaime Reyes. Batman pun kemudian menugaskan Sasha Berdiox untuk menghubungi Oracle agar mengirim semua virus komputer yang ada di bumi ke sistem Brother Ray. Black Lightning pun kemudian diminta Batman untuk datang ke pusat memori Brother Ray agar dapat menonaktifkannya. Sedangkan Black Canary diminta untuk mengeluarkan suara soniknya agar membutakan robot Omek. Tapi di saat Green Arrow bertanya kepada Batman apa yang akan dia lakukannya, Batman malah menjawab agar Green Arrow melakukan apa yang bisa dia lakukan sendiri. Black Lightning pun bersama Mr. Terrific melakukan misinya untuk menghancurkan saluran sistem Brother Ray. Black Lightning pun dapat melumpuhkan robot Omek yang menyerangnya dengan sengatan listriknya. Sementara itu, Alexander Luthor dengan sarannya Psycho Pirate, dia mencoba menggabungkan Earth 2 dan Earth 3 bersama-sama, yang membuat si Donna Troy yang berada di sistem Polaris menyadari tangan raksasa itu adalah tangannya Alexander Luthor yang menggunakan antimaterinya dapat membunuh Superman dan Wonder Woman yang masih berada di bumi kedua. Nah, untuk mencegah hal ini, tim pahlawan yang ada di pusat alam semesta menembak jarinya si Alexander Luthor sehingga menyebabkan dirinya kehilangan jari telunjuk kanannya dan mengalihkan perhatiannya yang cukup lama untuk dapat menyelamatkan Wonder Woman dan dua manusia super. Tiba-tiba Alexander Luthor yang tidak botak ini, yang rambutnya berwarna merah, mendapatkan tendangan mautnya dari Nightwing. Dengan kemarahannya, dia pun dikejutkan oleh Power Girl dan yang lainnya yang berhasil dibebaskan oleh Wonder Girl. Mereka pun membantai robot Omek sementara si Power Girl menghajar Alexander Luthor. Black Adam yang juga dibebaskan dari ikatan mesin oleh Nightwing. Sebelum Psycho Pirates membantai Power Girl, Black Adam dengan kemarahannya membunuh Psycho Pirates dengan menghancurkan bola matanya. Power Girl yang menegur Black Adam kemudian dikejutkan dengan munculnya Superboy Prime yang mengenakan armor pengumpul matahari barunya. Kostumnya itu mirip desain anti-monitor. Black Adam yang bersemangat untuk menghajar Superboy Prime pun menjadi dapat dikalahkan oleh Superboy Prime yang tidak mempan dengan sihirnya, sehingga membuat Black Adam terlempar jauh ke bumi kelima. Superboy Prime pun kemudian menghampiri Alexander Luthor, menuntutnya untuk mencarikan Earth Prime, tempat asalnya Superboy Prime. Namun tiba-tiba Martian Manhunter menyerang Superboy Prime, dibantu oleh Nightshade untuk melumpuhkan Superboy Prime sehingga membuat Superboy Prime pun menjadi mengamuk. Sementara itu di luar bumi, Green Lantern John Stewart dan Hal Jordan bertempur melawan robot Omek yang berada di luar angkasa. Batman yang berhasil menyusup ke pusat satelit Brother Ray kemudian menghancurkan prosesor Brother Ray berkat bantuan dari Mr. Terrific yang juga menonaktifkan saluran Brother Ray. Setelah dia menghancurkan prosesor Brother Ray, Green Lantern Hal Jordan pun membawa Batman keluar dari satelit dan berkumpul kembali dengan pahlawan rekrutannya Batman ke dalam pesawat Bookship Blue Beetle. Kembali ke mesin penghancur bumi milik Alexander Luthor yang sibuk kembali berfokus dengan pekerjaannya. Di saat itu, Nightwing berhadapan dengan Superboy Prime. Namun sebelum Superboy Prime mengancam keselamatan Nightwing, tiba-tiba Superboy Connor Kent menghadang Superboy Prime. Ronde kedua pertempuran Superboy Prime melawan Superboy Connor Kent pun terjadi. Dalam pertempuran mereka yang dahsyat dan dibantu oleh Wonder Girl, membuat Superboy Prime melemparkan Wonder Girl terpelanting jauh. Superboy Prime pun hanya menginginkan Superboy Connor Kent, dan kali ini pertempuran semakin brutal, saling berbagi pukulan dan hantaman, yang di mana Superboy Connor Kent membawa tubuh Superboy Prime terbang hingga menembus ke mesin tower anti-monitor. Akibatnya tower tersebut menjadi hancur dalam pertempuran mereka, dan oleh karena itu semua, realitas bumi pun kembali ke bumi New Earth. Meskipun Superboy Connor
Connor Kent berhasil memukul mundur Superboy Prime dan menghancurkan tower. Di balik puing-puing kehancuran menara, Superboy Connor Kent dalam kondisi yang sekarat tertimpa puing-puing menara. Wonder Girl yang menemukan tubuh Superboy Connor Kent pun menjadi tidak percaya. Teman satu timnya itu telah memberanikan dirinya untuk mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan alam semesta. Dengan keadaannya yang semakin kritis, Superboy Connor Kent akhirnya tewas dalam dekapannya Wonder Girl. Wonder Girl pun kemudian mengeluarkan air matanya dan memeluk Superboy Connor Kent untuk terakhir kalinya, yang disaksikan oleh kedua Superman, Batman, Wonder Woman, dan Nightwing yang turut berduka cita. Dan cerita ini pun akan diakhiri pada edisi yang terakhir. Ya, bagaimana menurut teman-teman kematian Superboy Connor Kent? Ya, sebuah pengorbanan yang sangat mengharukan. Namun, kemana nih perginya Superboy Prime? Mari cari tahu jawabannya di edisi yang terakhir, di mana nanti dia akan bertempur dengan kedua Superman. Dapatkah si Superboy Prime dikalahkan oleh kedua Superman? Temukan sendiri jawabannya pada cerita yang terakhir dari Art Cerita Infinite Crisis. Jadi, bagaimana menurut kalian dengan cerita video komik Infinite Crisis edisi yang ke-6 ini? Semoga dapat menghibur waktu luang teman-teman semua. Tulis komentarnya mengenai video ini, share jika berkenan. Bagi yang belum subscribe, silakan di subscribe agar aku semakin bersemangat untuk membuat video cerita komik yang seperti ini. Kenalkan ya, nama aku Jimmy Brainstorming, satu-satunya admin yang sampai saat ini masih membahas cerita video komik DC. Jaga kesehatan teman-teman semua, semoga kita tetap sehat selalu. Tetaplah berpikiran positif. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan salam DC Indonesia karena kita pecinta DC dari Indonesia. See you next time and bye.